Shalom, perkenalkan nama saya Sten Gabistorus. Saya mahasiswa YKN Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan program studi saya Pendidikan Agama Kristen. Saya semester 6 dengan mata kuliah yang saya ampu ini Teologi Alkitab dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu hubungan teologi Alkitab dengan teologi sistematika. Nah, teologi Alkitab pengajarannya mengenai Allah dan hal-hal ilahi yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya. Kita tahu teologi Alkitab adalah sebuah teologi yang disusun dari usaha memperlengkapi bahan-bahan atau doktrin-doktrin tertentu di dalam Alkitab untuk menemukan pernyataan Allah tentang dirinya berdasarkan periode sejarahnya atau melalui latar belakang daripada penulisnya. Ya, selanjutnya teologi sistematika berusaha untuk menangkap dan memelihara berbagai macam bentuk wacana Alkitab di dalam suatu kerangka kerja konseptual yang akan dapat dipahami oleh manusia zaman sekarang. Teologi sistematika cenderung berfokus kepada relasi di antara berbagai bentuk wacana Alkitab atau genre tersebut untuk mencapai sintesis pada level yang lebih dalam, yakni itu level konseptual sistematis. Teologi sistematika berusaha untuk mengaitkan genre-genre Alkitab tersebut kepada tataran yang lebih dalam, yaitu tataran konseptual. Ia berusaha untuk mengkoordinasikan berbagai perspektif yang berbeda mengenai realitas dan membawa mereka untuk berbicara dan menyaksikan tentang kita sendiri, dunia, dan Allah. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tugas teologi sistematika yang pertama adalah mengkoordinasi atau menyintesis berbagai berita Alkitab atau yang dalam berbagai bentuk gaya sastra ke bawah suatu konsep-konsep yang bisa berasal dari Alkitab maupun pengalaman manusia di dalam sejarah. Kemudian yang kedua sebagai penerjemah. Berita Alkitab tersebut ke dalam bentuk konseptual untuk disampaikan kepada manusia modern. Nah, teologi Alkitab berupaya untuk mengartikulasikan kesatuan dari teologi-teologi dari penulis-penulis Alkitab ke dalam sebuah kesatuan teologi Alkitab. Teologi Alkitab adalah teologi terhadap seluruh kanon Alkitab yang berisi suatu teologi dari seluruh Alkitab. Teologi Alkitab harus bersifat teologis karena ia memuat pernyataan-pernyataan sintetik mengenai hakikat, kehendak, dan rancangan Allah di dalam penciptaan dan penebusan serta hakikat, tujuan, dan sejarah manusia. Teologi Alkitab juga harus menggunakan metode historis yang ketat dan bertanggung jawab karena pernyataan Allah ini terjadi di dalam sejarah manusia. Nah, Alkitab sendiri menceritakan sebuah drama penebusan, yakni sebuah relasi kovenan Allah dengan umatnya yang diwujud nyatakan di dalam tindakan komunikatif Allah melalui kata-kata dan tindakan. Sebab itu, penyelidikan teologi Alkitab harus berupaya menyelidiki teks-teks Alkitab dalam garis poros drama penebusan. Teologi Alkitab ini juga harus peka kepada struktur-struktur sastra di dalam Alkitab. Karena Alkitab terdiri berbagai macam jenis sastra dan genre. Nah, selanjutnya,
Hakikat relasi teologi Alkitab dan sistematika. Di dalam sejarah relasi, kita sudah melihat bahwa mula-mula Alkitab hanya dipahami di dalam kategori menyampaikan kebenaran-kebenaran kekal atau teologis yang ahistoris atau tidak berdasarkan sejarah. Tetapi kemudian kesadaran akan bersumber pada teks. Asal muasal teks di dalam sejarah membuat kalangan pakar teologi menyadari pentingnya sejarah di dalam memahami teks-teks Alkitab. Pada bagian ini, kita akan menguraikan bagaimana sebaiknya relasi teologi Alkitab dan teologi sistematika itu dengan mempertimbangkan unsur-unsur teologis, sejarah, dan sastra. Bahkan, studi genre sastra ini akan menolong untuk menjembatani teologi Alkitab dan sistematika. Alasannya sederhana, karena Alkitab kita terdiri dari berbagai macam karya sastra dan genre. Itulah alasannya mengapa menjembatani teologi biblika dan sistematika, karena Alkitab kita tersendiri berbagai macam karya sastra dan genre. Nah, teologi Alkitab adalah teologi terdapat seluruh kanon Alkitab yang berisi suatu teologi dari seluruh Alkitab. Maka teologi Alkitab yang demikian harus bersifat teologis, karena ia membuat pernyataan-pernyataan sintetik mengenai hakikat, kehendak, dan rancangan Allah di dalam penciptaan dan penebusan serta hakikat, tujuan, dan sejarah manusia. Teologi Alkitab juga harus menggunakan metode historis yang ketat dan bertanggung jawab, karena pernyataan Allah ini terjadi di dalam sejarah manusia. Alkitab sendiri menceritakan sebuah drama penebusan, yakni sebuah relasi. Maka, tadi sudah dijelaskan juga sebelumnya, maka teologi sistematika itu cenderung berfokus pada relasi di antara berbagai bentuk wacana Alkitab atau genre tersebut. Untuk mencapai sintesis pada level yang lebih dalam, yakni itu ya level konseptual sistematis. Ketika merumuskan teologi sistematika, maka bentuk konseptual itu diperlukan seperti ketika merumuskan doktrin. Relasi teologi Alkitab dan teologi sistematika bukan hanyalah berjalan linear atau seperti pelari estafet yang mulai dari eksegesis atau penafsiran Alkitab, kemudian menjadi teologi biblika, dan akhirnya sampai kepada teologi sistematika. Nah, di teologi sistematika dan teologi Alkitab sama-sama berdasarkan interpretasi atau eksegesis Alkitab, dan pada akhirnya sama-sama berbicara kepada gereja pada masa kini. Dalam pendekatan teologi, Alkitab tidak hanya lebih dekat kepada Alkitab dibandingkan teologi sistematika. Kedua-duanya ini berdasarkan kepada Alkitab, sehingga perlu mengerjakan interpretasi terhadap Alkitab yang baik dan benar. Teologi Alkitab menggunakan pendekatan historis, sementara teologi sistematika menggunakan konsep yang bersifat logis. Nah, di teologi Alkitab dan teologi sistematika merupakan suatu komponen penting di dalam solusi atas dilema dari hermeneutik modern. Suatu penekanan yang berlebihan atas keberagaman telah menghasilkan skeptisisme liberal terhadap kebenaran yang mengizinkan kita untuk menegaskan kembali aturan yang mutlak dari klaim-klaim kebenaran kitab suci dan memperbarui atas makna yang dimaksudkan. Pada kenyataannya, keduanya tidak
dapat dipisahkan dan saling bergantungan semuanya dan berdampingan dalam satu kesatuan konseptual. Maka teologi Alkitab maupun teologi sistematika menyusun pewahyuan dari Allah di dalam firman-Nya, dan jadi keduanya adalah dua bagian dari pekerjaan yang lebih besar mengenai pemahaman dan penerapan firman Tuhan. Teologi Alkitab mempelajari tema-tema di balik kitab dan tradisi-tradisi individual dalam Alkitab, mencari hukum yang mengintegrasikan mereka ke dalam suatu pola holistik. Sehingga itu teologi sistematika mengkontekstualisasi ke dalam suatu keseluruhan logis dan konseptual, sehingga membangun kembali dogma bagi perekonomian. Nah, teologi Alkitab dan teologi sistematika itu tidak bisa berdiri bukan karena bertransformasi, namun memiliki hubungannya itu berbeda tapi memiliki satu kesatuan. Seperti yang sudah saya pelajari semalam, diajarkan Bapak dosen juga, bahwa kita belajar teologi dan teologi sistematika itu tidak bisa berdiri, namun memiliki hubungan berbeda tapi memiliki satu kesatuan. Itu saya dengar semalam yang diajarkan Bapak itu. Nah, selanjutnya perbedaan teologi Alkitab dengan teologi sistematika. Nah, yang ini juga sudah saya dengar. Teologi Alkitab itu, teologi Alkitab lebih fokus kepada konsen pada satu dua perikop atau satu kitab yang mengungkap makna sebenarnya dari kitab itu sendiri. Seperti ada di ayat Alkitab itu ada contohkan makna yang sebenarnya dari satu dua perikop saja. Dia tidak bisa, misalnya contoh dari Wahyu. Wahyu aja tidak boleh diikut campurkan dengan kitab Kejadian. Seperti itulah satu dua perikop, hanya satu kitab yang mengungkap makna yang sebenarnya dari itu sendiri. Sedangkan di teologi sistematika, dia konsen terhadap satu doktrin, tetapi sumbernya penjelasannya dari seluruh kitab. Nah, itulah bedanya dari teologi Alkitab dan teologi sistematika. Nah, mungkin inilah yang bisa dapat saya sampaikan dari penjelasan hubungan teologi Alkitab dengan teologi sistematika. Jika ada salah dalam perkataan saya maupun pengucapan saya dalam memaparkan materi hubungan teologi Alkitab dengan teologi sistematika, saya minta maaf. Saya boleh dikritik dan boleh disaran juga. Saya ucapkan terima kasih dan shalom buat kita semua.